Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas MIT yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah mampu menyediakan kebutuhan alat utama sistem persenjataan secara mandiri untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Adapun tujuan perusahaan yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan, memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mempertahankan kelangsungan perusahaan, dan menyediakan lapangan kerja. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara konsep laba, kemampuan membayar dividen, harga saham, dan nilai perusahaan. Hubungan yang dapat kita lihat yaitu nilai perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan membayar dividennya. Besarnya dividen yang dibagi tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Apabila dividen dibayarkan tinggi, maka harga saham cenderung tinggi, sehingga nilai perusahaan juga tinggi. Namun, jika dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham kecil, maka harga perusahaan itu juga rendah. Dengan demikian, dividen yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan. Untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan hubungan konsep manajemen keuangan dengan fungsi-fungsi utama dalam manajemen keuangan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga berarti menerapkan prinsip manajemen umum terhadap sumber daya keuangan perusahaan. Manajemen ini juga merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan cara agar bisa mendapatkan modal kerja, menggunakan, mengalokasikan, mengelola aset perusahaan agar bisa mencapai tujuannya. Jika kita berpikir hubungan konsep manajemen keuangan dengan fungsi-fungsi utama manajemen keuangan lainnya tidak jauh dari kata planning, controlling, dan semacamnya. Soal yang keempat yaitu jelaskan peranan seorang manajer keuangan dalam perusahaan. Manajer keuangan juga sering disebut sebagai ujung tombak perusahaan. Karena jabatan yang sangat penting, peran manajer keuangan dapat beragam, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui dengan baik bagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai perusahaan. Berbagai tugas dan tanggung jawab manajer keuangan tidak lepas dari pembuatan laporan keuangan yang baik. Adapun tugas manajer keuangan yaitu yang pertama, bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan tersebut. Perencanaan umum keuangan perusahaan. Yang kedua, menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Yang ketiga, mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang berkaitan dengan keputusan tersebut. Yang keempat yaitu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan.
Adapun tanggung jawab manajer keuangan yaitu yang pertama, mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan secara akurat. Yang keempat yaitu merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem secara prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaan untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. Yang kelima, merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Yang keenam yaitu merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan, terutama pengolahan piutang dan utang, sehingga ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. Untuk soal yang kelima yaitu menjelaskan mengenai sumber dana perusahaan. Di sini pertama-tama kita harus mengetahui pengertian sumber dana. Sumber dana dari perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Dana dari perusahaan dapat diadakan dengan atau menggunakan laba cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri. Sebagai sumber dana internal, akumulasi penyusutan aktiva tetap karena jangka waktu penggunaan dari aktiva tersebut biasanya lama, misalnya 5 tahun, maka cadangan penyusutan yang masih menganggur dapat digunakan dan disebut sebagai sumber dana insentif. Sumber dana perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Di dalam sumber dana perusahaan terbagi 3 bagian, yaitu sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam 1 tahun atau kurang. Perusahaan biasanya menggunakan sumber dana jangka pendek untuk modal kerja karena sumber dana ini harus dibayar dalam waktu setahun atau kurang. Jenis sumber dana jangka pendek yaitu kredit dagang, dana pinjaman bank. Jenis sumber dana dari bank dan non-bank adalah kredit usaha menengah dan kredit tanpa angsuran. Kredit tanpa anggunan dan kredit BPR, leasing, dan kredit pasar uang, serta letter of credit, dan terakhir yaitu factoring. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan jangka panjang, pada umumnya menunjukkan pendanaan yang jangka waktu temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset yang masa pakainya jangka panjang seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi.
Jenis-jenis sumber dana jangka panjang biasanya adalah hipotek dan obligasi. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendanaan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun kurang dari 5 tahun. Kebutuhan jangka menengah diperlukan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek dari suatu pihak dan sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang di pihak lainnya. Dengan demikian, sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang lebih panjang waktunya daripada sumber dana jangka pendek. Namun jika lebih pendek jangka waktunya dibandingkan sumber dana jangka panjang. Contoh sumber dana jangka menengah adalah term loan dan equipment loan, leasing atau sewa guna usaha. Yang soal keenam yaitu jelaskan future value, present value, anuitas tertunda dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Anuitas jatuh tempo adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Present value adalah nilai uang saat ini akan berbeda nilainya dengan nilai uang tersebut di masa yang akan datang karena adanya faktor bunga dan inflasi. Future value adalah suatu jumlah yang dicapai suatu nilai uang tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila majemukkan dengan suku bunga tertentu. Yang ketujuh yaitu jelaskan tentang penilaian surat berharga, obligasi, dan saham. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu obligasi bermacam-macam. Ada yang relatif pendek yaitu 1 tahun dan ada juga yang jangka panjang yaitu 30 tahun. Bahkan ada yang namanya obligasi konsol, yakni obligasi yang jangka waktu jatuh tempohnya tidak terbatas. Obligasi mempunyai ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap untuk setiap periodenya. Selanjutnya yaitu saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Memiliki saham berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Maka dari itu Anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen pada akhir tahun periode atau pembukuan perusahaan. Sekian video yang dapat saya paparkan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.